Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmedmat. Dalam video ke-13 ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah kalkulus elementer 1, di mana dalam video yang ke-13 ini, kita akan membahas terkait dengan fungsi dan turunan fungsi eksponensial yang diajarkan pada semester 1, khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan materinya. Di sini kita akan membahas terkait dengan fungsi dan turunan fungsi eksponensial. Adapun fungsi eksponensial adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan E pangkat X, di mana E adalah basis logaritma natural yang nilainya yaitu E sama dengan 2,71828183. Yang perlu kita perhatikan bahwa fungsi eksponensial bentuknya adalah Y sama dengan I pangkat X. Yang berikutnya kita akan menentukan turunan dari fungsi eksponensial, di mana rumus turunan fungsi eksponensialnya adalah yang pertama, jika Y sama dengan I pangkat X, maka di dx sama dengan I pangkat X. Selanjutnya, jika Y sama dengan I pangkat AX, maka di dx sama dengan A kali I pangkat AX. Di sini bisa kita perhatikan kalau pangkatnya adalah AX, di mana A ini adalah suatu bilangan atau konstanta, sedangkan X ini adalah variabel bebasnya, maka untuk menentukan turunan Y sama dengan I pangkat AX, kita cukup menurunkan pangkatnya, kemudian kita kalikan di depan fungsi I pangkat AX. Maka ini menjadi turunan dari AX adalah A, kemudian kali fungsi Y, yaitu I pangkat AX. Sehingga di dx sama dengan A kali I pangkat AX. Untuk rumus yang pertama ini bisa kita perhatikan, karena turunan dari X itu 1, maka di dx sama dengan 1 kali I pangkat X. Di mana 1 kali I pangkat X adalah I pangkat X. Jadi secara umum dapat kita tulis bahwa jika Y sama dengan I pangkat Fx, di mana pangkatnya ini berbentuk fungsi X, maka kita dapatkan di dx sama dengan turunan dari Fx kali dengan Y, atau kalikan dengan I pangkat Fx. Sehingga di dx sama dengan F aksen X kali I pangkat Fx. Semoga kita semua dapat memahami penjelasan terkait dengan fungsi eksponensial dan menentukan turunan dari fungsi eksponensial. Untuk memperkuat konsep kita terkait dengan turunan fungsi eksponensial, kita perhatikan contoh soal pertama berikut, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi Y sama dengan I pangkat 1/2x. Adapun pembahasannya adalah, di sini bisa kita perhatikan bahwa bentuk fungsi Y sama dengan I pangkat 1/2x ini berbentuk Y sama dengan I pangkat AX, dengan A-nya adalah 1/2. Maka di sini dapat kita tulis bahwa A sama dengan 1/2. Dengan memperhatikan rumus yang kedua, di mana jika Y sama dengan I pangkat AX, maka dapat kita tentukan di dx sama dengan A kali I pangkat AX. Sehingga untuk soal yang pertama ini, turunan dari Y sama dengan I pangkat AX, yaitu di dx sama dengan A kali I pangkat AX. Dengan mensubstitusikan nilai A sama dengan setengah, maka kita dapatkan di dx sama dengan 1/2 kali I pangkat 1/2x. Sehingga turunan dari Y sama dengan I pangkat setengah X, yaitu di dx sama dengan 1/2 kali I pangkat 1/2x. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua, yaitu soalnya tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi Y sama dengan E berpangkat 2x kuadrat kurang 3x tambah 4. Adapun pembahasannya yaitu fungsi Y sama dengan E pangkat 2x kuadrat kurang 3x tambah 4 berbentuk Y sama dengan E pangkat Fx, dengan Fx-nya sama dengan 2x kuadrat kurang 3x plus 4. Karena Fx-nya sama dengan 2x kuadrat kurang 3x plus 4, maka F aksen X-nya sama dengan turunan dari 2x kuadrat adalah 4x, turunan dari min 3x adalah min 3, dan turunan dari 4 adalah 0. Maka kita dapatkan F aksen X sama dengan 4x kurang 3. Jika kita perhatikan, soal yang terdapat pada contoh yang kedua ini berbentuk Y sama dengan E pangkat Fx. Dengan menggunakan
rumus turunan fungsi eksponensial yang berbentuk Y sama dengan I pangkat fx, maka dapat kita tentukan turunannya yaitu di dx sama dengan f aksen x kali I pangkat fx. Sehingga di sini dapat kita tulis di dx sama dengan f aksen x kali I pangkat fx. Dengan mensubstitusikan nilai f aksen x yaitu 4x kurang 3 dan mensubstitusikan fungsi fx yaitu 2x kuadrat kurang 3x plus 4, maka kita dapatkan di dx sama dengan 4x kurang 3 kali I pangkat 2x kuadrat kurang 3x plus 4. Jadi turunan dari Y sama dengan I pangkat 2x kuadrat kurang 3x plus 4 adalah di dx sama dengan 4x kurang 3 kali I pangkat 2x kuadrat kurang 3x tambah 4. Selanjutnya, untuk memperkuat dan memperdalam konsep kita terkait dengan turunan fungsi eksponensial, kita perhatikan contoh soal yang ketiga ini, yaitu soalnya tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi Y sama dengan I pangkat arcus cos X. Adapun pembahasannya yaitu, jika kita perhatikan bentuk fungsi Y sama dengan I pangkat arcus cos X ini berbentuk Y sama dengan I pangkat fx. Dengan fx-nya adalah arcus cos X. Jadi fx-nya merupakan fungsi inverse trigonometri. Maka untuk menentukan turunan dari fx atau f aksen x, kita menggunakan aturan yang berlaku pada turunan inverse fungsi trigonometri. Untuk menentukan turunan dari f aksen x, maka kita misalkan x ini sebagai u. Maka kita dapatkan sekarang fx sama dengan arcus cos u, di mana u-nya adalah x. Maka dapat kita tentukan f aksen x-nya. Karena ini arcus cos x, maka f aksen x sama dengan negatif 1 per akar 1 kurang u kuadrat kali u aksen, di mana u-nya adalah x, sedangkan u aksen adalah turunan dari x. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai f aksen x, maka dapat kita tulis u sama dengan x atau x sama dengan u, maka di sini kita dapatkan u aksennya sama dengan 1. Sehingga f aksen x sama dengan negatif 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Karena di sini u kita ganti dengan x kali turunan dari x yaitu 1. Maka kita dapatkan f aksen x sama dengan negatif 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Jadi dapat kita tulis f aksen x-nya sama dengan negatif 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan karena bentuk fungsi Y sama dengan I pangkat arcus cos X ini berbentuk Y sama dengan I pangkat fx, sehingga dapat kita tentukan di dx-nya yaitu f aksen X kali I pangkat fx. Dengan mensubstitusikan nilai f aksen X dan nilai fx, maka kita dapatkan di dx sama dengan negatif 1 per akar 1 kurang x kuadrat, ini merupakan nilai dari f aksen X, kali I pangkat fx, dengan fx-nya adalah arcus cos X. Sehingga kita dapatkan di dx sama dengan negatif 1 kali I pangkat arcus cos X, yaitu negatif I pangkat arcus cos X per akar 1 kurang x kuadrat. Jadi turunan dari Y sama dengan I pangkat arcus cos X adalah di dx sama dengan negatif I pangkat arcus cos X per akar 1 kurang x kuadrat. Berikutnya kita perhatikan contoh soal yang keempat, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi Y sama dengan I pangkat Px pangkat 3 kurang 3 kali secant kuadrat X. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Bentuk fungsi Y sama dengan I pangkat Px pangkat 3 kurang 3 kali secant kuadrat X. Ini berbentuk Y sama dengan I pangkat fx. Dengan fx-nya sama dengan Px pangkat 3 kurang 3 kali secant kuadrat X, maka dapat kita tentukan turunan dari fx adalah f aksen X sama dengan turunan dari Px pangkat 3 terhadap X adalah 3 Px kuadrat kurang 2 kali secant X, karena pangkatnya 2 kurang 1 menjadi 1, maka ini kita tulis dengan secant X, kali dengan turunan dari secant X adalah tan X kali secant X. Sehingga f aksen X-nya adalah 3 Px kuadrat kurang 6, yaitu 2 kali 3, kurang 6 tan X kali secant X, yaitu secant kuadrat X. Sekarang kita perhatikan soalnya.
Karena Y sama dengan I pangkat Pi X pangkat 3 kurang 3 secant kuadrat X ini berbentuk Y sama dengan I pangkat Fx, maka dapat kita tentukan turunannya atau di dx-nya yaitu d dx sama dengan F aksen X kali I pangkat Fx. Dengan mensubstitusikan nilai F aksen X kemudian nilai Fx, maka dapat kita tentukan nilai d dx sama dengan ini merupakan nilai F aksen X yaitu 3 Pi X kuadrat kurang 6 tan X secant kuadrat X kali dengan I pangkat Fx, I pangkat Pi X pangkat 3 kurang 3 secant kuadrat X. Jadi turunan dari Y sama dengan I pangkat Pi X pangkat 3 kurang 3 secant kuadrat X adalah d dx sama dengan dalam kurung 3 Pi X kuadrat kurang 6 tan X secant kuadrat X kali I pangkat Pi X pangkat 3 kurang 3 secant kuadrat X. Semoga dengan pembahasan 4 soal ini dapat memperkuat konsep kita terkait dengan turunan fungsi eksponensial. Selanjutnya, di sini saya sudah menyediakan soal latihan, yaitu sebanyak 3 soal. Semoga dengan adanya soal ini dapat meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan turunan fungsi eksponensial. Adapun soal yang pertama adalah Y sama dengan 3/4 X kuadrat I pangkat 3 I kali tan I kuadrat. Soal yang kedua adalah Y sama dengan 2 kali I pangkat 3X kurang 5 kali A ke sin akar X. Sedangkan soal yang ketiga adalah Y sama dengan I pangkat AX kurang I pangkat min AX per I pangkat AX tambah I pangkat min AX. Cukup sekian materi kita dalam video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.